Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wa hikmah wa khataman nabiyyin wa imadin sayyidina Bapak pembina, Bapak penasehat, Bapak yayasan, para jamaah perguruan Thariqat Naqsabandi yang mengikuti zikir jahat online, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah taufik hidayah dan izinnya jualah pada kesempatan ini dapat kita bermuhajah, berkumpul di majelis zikir perguruan Thariqat Naqsabandi dalam rangka kita melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, dan sekaligus kita melaksanakan upacara atau acara nuzulul Quran. Semoga momen ini adalah merupakan satu hujah kita, ya, semangat, spirit kita untuk lebih beriman dan bertakwa kepada Allah atas dasar kita memperingati nuzulul Quran ini. Terkait tentang nuzul ini adalah merupakan petunjuk atau ilmu hidayah yang sama-sama kita sudah terima, dan kita bagaimana selalu dalam iman, selalu dalam amal, selalu istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal. Kedua kalinya kita sama-sama berselawat serta salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya dan hidayah serta syafaatnya lah yang kita harapkan. Moga kita dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa kita sudah sering mendengar, melihat, dan kita menyaksikan terkait tentang apa yang tersampaikan oleh MC mengenai masalah nuzulul Quran. Nuzul Quran ini adalah di mana Allah sebutkan, Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang di mana menjelaskan tentang nuzul Quran. Syahrul Ramadanul Lazi, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, ya, ada sebagai petunjuk. Wa bainat minal huda wal furqan, ada penjelasan dan sebagai pembeda. Dan di mana Al-Quran ini adalah sebagai kitab suci, kitab yang sebagai pedoman setiap orang yang Islam, yaitu orang yang beriman. Tentu kita memperhatikan kejadiannya, ya, daripada nuzul Quran ini, yaitu yang kita ketahui bahwa walaupun terjadi hilaf, ya, perbedaan terkait tentang nuzulnya, ya Bu, ada yang mengatakan yaitu yang ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 15, ada yang tanggal bahkan lebih dari, ada yang tanggal 20, ada situ beda-beda, ya. Tapi yang menjadi kesepakatan, ya, pada para ulama itu adalah 17 Ramadan. Kalau kita melihat daripada 17 Ramadan ini adalah merujuk kepada 17 rakaat, ya. 17 rakaat kita yang kita kerjakan yang hari-hari. Maka di dalam kita menjalankan ibadah sholat yang 17 ini tentu harus berpedoman kepada kitab Allah. Itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab.
baca apa yang aku wahyukan kepadamu kitab, baru kita dirikan sholat. Nah, kitab Allah ini harus sebagai pedoman ya, sebagai satu ya petunjuk kita ya, supaya sholat kita benar, supaya lurus, supaya sholat kita sempurna di situ. Dengan kitab Allah pedoman kita melakukan ibadah. Baru kita dirikan dengan kitab Allah itu adalah kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan kitab Allah ini sebagai dawa, sebagai penawar atau sebagai obat. Dan kitab Allah ini sebagai pencahaya, pemberi penerang. Dan kitab Allah ini juga sebagai pembeda. Ya. Nah, itu sebabnya kitab Allah ini berbagai sebutan-sebutan itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah kitab Allah yang kodim itu yang sesungguhnya. Sesungguhnya yang ada di dalam dada orang-orang yang beriman. Ya, sehingga ini yang diperselisihkan kitab Allah itu ada di Lauhil Mahfuz. Bal huwal Qur'anul Majid fi Lauhil Mahfuz. Sebenarnya Quran yang murni yang sejati-jatinya ada di Lauhil Mahfuz. Ini baru kita pahami, bisa kita mengerti terhadap terkait kitab Mahfuz itu nanti di akhirat. Ya memang ya itu bahwa kitab Allah ini perkara yang gaib, perkara yang rahasia, yang tersembunyi, yang Allah letakkan di dalam dada orang yang beriman atau yang berilmu. Itulah sebagai pedoman kita dalam kehidupan di dunia dan lebih-lebih nanti akhirat. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 128 ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas bainatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah yang Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. Bulannya suci kepada orang yang suci daripada yang maha suci. Bayangkan ya. Makanya ketika kita sudah menerima kitab Allah, Al-Quran, tentu akan menjadi aman kita. Kita tertolong, akan di syafaat nanti. Akan datang menemui kita. Bayangkan enggak? Namun demikian, begitu luar biasanya kitab Allah ini ya, yang akan memberi penerang kita, yang memberi jaminan kita akan merangi alam rahasia kita, alam kubur kita, alam barzah kita. Ya, tentu kita harus mengerti, harus paham, harus kita tahu kitab yang mana yang mendatangi kita, yang wajib kita imani, yang wajib kita amalkan. Setiap orang beriman itu akan membawa kitabnya masing-masing. Bayangkanlah. Nah itu. Jadi ketika kita nanti ditanya mana kitabnya, kan, kita beriman kepada kitab Allah. Mana kitab Allah yang kita imani? Ya itu sebabnya Allah menciptakan dua hal yang berbeda. Ya, sebagai pedoman kita di dunia adalah kitab Allah yang zahir ini yang kita ambil hikmah-hikmah di dalamnya terkait tentang urusan-urusan dunia. Hablum minan nasnya ada di situ. Itulah yang dikenal dengan syariat ya. Amalan syariat, ilmu syariat itu adalah urusan-urusan fisik ya, urusan dunia. Hablum minas ukul adamin, hak-hak kita. Tetapi kalau kita masuk kepada wilayah rohani atau sudah masuk kepada kitab Allah yang sejati, yang puritan, adalah itu yang tersirat, yang itu yang tersampaikan melalui dalil, yaitu bahwa Iqra kitabaka binafsika, bacalah kitab yang ada di dalam dirimu, kafa yauman hasiba, cukuplah kamu yang menghisap, yang mengetahui terkait tentang kitab yang ada di dalam itu yang patut kita perhatikan. Makanya kita harus baca itu ya, minimal setiap kali sholat. Itulah yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan ini sebagai penerang kita. Menemui kitab Allah itu tentu kita akan terbimbing ya, terjaga karena Allah lah yang menjaganya. Wa nunazzilu minal Qur'an nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dan kamilah yang menjaganya. Nah, jadi ketika kita selalu membaca, selalu memperhatikan, Allah akan memperhatikan kita. Ya, terkait tentang kitab Allah yang Allah turunkan ya, yang di dalam dada setiap orang yang beriman.
Jadi kita tinggal memperhatikan. Makanya Nabi ketika pertama kali beliau terima Al-Quran yang tersampaikan dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan itulah yang kita selalu kita baca, Iqra, baca. La qara' wala raitu ismi. Aku tidak bisa membaca dan saya tidak lihat apa yang saya baca. Itulah sesungguhnya yang tersirat ini sulit ya, memang wajar kita banyak saudara-saudara kita belum menemui, belum dapat gitu ya. Karena yang tersirat ini ya terhasia dia, tidak semua bisa tahu. Namun sedemikian pentingnya harus kita temui, harus kita tahu supaya kita benar-benar mengikuti bagaimana Nabi membacanya, bagaimana Nabi menerimanya, bang gitu. Jadi jangan mengikuti adalah sejarahnya, mengikuti fisiknya, mengikuti zahiriahnya saja. Namun bagaimana keadaan rohaninya Nabi, bagaimana menjalankan di dalam ibadah rohani. Itulah sebenarnya sebagai pesan-pesan yang tersampaikan oleh Rasulullah SAW yang wajib kita ikuti sebenarnya. Pesan rohaninya ya. Tapi kebanyakan kita mengambil ada terkait tentang pesan-pesan yang zahir saja. Maka yang zahir aja kita kerjakan. Yang batinnya kosong ya, tidak ada. Jadi itulah kerugian kita jadinya, tidak total ya, secara zahir dan batin. Kalau kita merenung lagi terkait tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran sejatinya sekiranya Allah letakkan di atas gunung, maka apa yang terjadi? Gunung itu akan berantakan, akan hancur lebur. Itu dahsyatnya Al-Quran yang sejati itu. Ya, bal huwa ayatun bainatun fi sudur razinatul ilma. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah Al-Quran yang ada di dalam dada orang yang berilmu. Wa ma yajhadu illa zalim. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Allah yang itu kecuali orang-orang yang zalim. Itu sebabnya memang perkara ini adalah memang menjadi kontroversi ya, yang terkait tentang Al-Quran yang ada di dalam dada. Yang dimasukkan di sini adalah sebagian berpendapat adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz ya. Nah, jadi kita tidak terlalu mempersoalkan sebuah perbedaan-perbedaan yang mereka pahami. Yang penting bahwa kita mengerti ya, memahami terkait tentang Al-Quran yang sejati itu yang mana ya. Itulah pedoman kita yang di dunia dan di akhirat. Dan itulah yang akan diberi jaminan orang-orang yang memelihara Al-Quran yang ada dalam dada akan Allah pelihara. Kamilah yang menurunkan dan kamilah yang menjaganya. Dan itu juga sebagai sifat, sebagai obat, penawar sebenarnya. Sehingga kita terjauhkan daripada kena hal-hal yang terkait tentang ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu sihir dan sebagainya. Makanya dulu zaman Nabi ketika sahabat-sahabat yang kena penyakit kronis apa cukup dengan bismillah saja, dengan membaca Fatihah tunduk selesai sebenarnya. Tidak harus membaca yang panjang-panjang ya. Kita hanya membaca Fatihah, bacaan Fatihahnya. Belum terbaca Fatihah yang sesungguhnya. Ketika membaca bismillah, ya lapas bismillahnya yang belum. Makanya ada kita kenal dengan ilmu bismillah ya, ilmu Fatihah. Ya, maka dikatakan Fatihah itu ada umul kitab, induk kitab. Ya. Muaranya di situ. Terkumpul Al-Quran yang 30 juz itu ada pada Fatihah. Dan Fatihah itu ada pada bismillah. Dan bismillah itu ada rahasia bismillah. Di situ. Terus merucut ya. Nah, inilah yang sebagai pedoman ya, pandangan terkait orang-orang ahli hakikat. Maka begitu kita tunduk, kita sudah berfatihah. Tapi lafaznya yang kita baca namanya lafaz Fatihah. Fatihah itu yang panjang sekali. Membaca Fatihahnya kan tidak pakai lafaz kan. Nah, itu tapi kalau lafaz Fatihah ini harus pakai, itulah yang kita sering kita yang kita pakai ya di dalam menjalankan rukun di situ ya. Nah, dalam rukun ada kauli, ada fi'li, ada qalbi. Nah, qalbinya ini yang harus yang membaca Al-Quran kitab Allah dengan syir ya, tanpa harus melafazkan ya, apabila kita melakukan atau membaca kitab yang zahir itu, hendaklah kita membaca waratil Al-Quran bitartil, bacalah dengan tertil, dengan bacaan yang sempurna. Itu cara membaca jahiriyah. Tapi kalau kita membaca kitab Allah itu hendaklah kita membaca dengan
cepat-cepat ya. Makanya ada yang menzahirkan bacaan batin itu dengan cepat, tidak mampu, tidak bisa. Nah, itu sebenarnya itu adalah perkara sir yang mau dijahirkan, nah, kesulitan. Betul. Nah, itulah yang sebenarnya itu sir sebenarnya, Fatihah sir, tapi dia bawa jahir, enggak boleh seperti itu sebenarnya. Yang mana yang luar bacalah dengan tartil, dengan bacaan yang sempurna. Tapi yang batin tidak penting gitu, pakai lapas tunduk sudah selesai sebenarnya Fatihahnya kan. Demikian sebenarnya. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus dicari, harus ditemui. Itu barulah mereka merayakan yang namanya nuzul Quran. Ada tanda kebahagiaan ya, bahwa mereka sudah menemukan Al-Quran yang sejati. Nah, kita syukuri. Nah, inilah yang patut kita rayakan. Rasa senang kita, rasa bahagia kita sudah menemukannya. Ibarat kita dapat rezeki dari Allah, di Allah kasih rezeki yang banyak, kita upacarakan, kita selamat. Nah, itulah kita rayakan gitu rasa kesenangan, dan juga itulah sebagai cara-cara yang disampaikan atau yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Nah, itu rasa kegembiraan kita telah menemui, sudah kita menerima tanda rasa syukur kita. Namun rasa syukur itu yang paling mendalam, yang paling esensinya adalah melalui zikir. Itulah rasa syukur kita yang sesungguhnya. Iza zakartani syakartani. Itu apabila hambaku telah berzikir, maka dia telah bersyukur kepadaku. Iza nasyiktani kapartani. Apa dia ingkar, maka dia lupa, telah ingkar. Apabila dia lupa, maka telah ingkar kepada itu. Jadi zikir inilah sebagai bukti rasa syukur kita. Cara kita merayakan daripada nuzul Quran terkait ya, yang Nabi menerima Al-Quran yang pada tanggal 17 Ramadan. Bayangkan yang beliau terima pada 17 Ramadan ini hanya 5 ayat. Ya, itu dengan lapas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa sampai kita katakan bahwa Al-Quran itu sejati-jatinya itu tanggal 17, padahal hanya 5 ayat. Yang namanya Al-Quran itulah ada 6.666 ayat dan 114 surat dan 30 juz sesungguhnya. Apakah semua turun pada tanggal 17? Tidak kan? Itu secara beransur-ansur. Itulah penjelasannya yang begitu banyak. Itu yang tertera, itu tersampaikan melalui ayat-ayat ini untuk menemukan yang sejatinya, yang satu ayat itu ya, yang termuat dalam surah Al-Alaq. Yaitulah yang wajib kita baca. Yang membacanya adalah batin kita. Nah, itu makanya kita harus ditawajuh, ya. Harus ditunjukkan cara membacanya. Tidak bisa kita. Ini yang kita baca ini namanya penjelasan Al-Quran. Maka Allah sendiri menjelaskan bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan sebagai pembeda tentang petunjuk itu. Mana sebenarnya penjelasan dan mana petunjuk itu sendiri. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita mengerti, kita pahami. Belum kita ngerti mana penjelasan, mana petunjuk. Kita kalau belum tahu, dianggap ini adalah penjelasan petunjuk. Beda ya, petunjuk itu yang Allah letakkan di dalam dada. Itu sebagai pedoman. Bal huwa ayatun bainatun. Nah, itu makanya sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang yang berilmu. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Allah itu kecuali orang yang zalim. Makanya kalau kita belum menemukan ayat Allah yang ada di dalam dada, kita termasuk orang-orang yang zalim. Zalim zulumat, artinya orang mendapatkan kegelapan ya. Maka Al-Quran itu sebagai penerang, memberikan cahaya nanti di alam ruh kita, di alam barzakh. Bayangkan enggak? Makanya adalah kehidupan sekarang ini sebenarnya adalah sebagai persiapan kita untuk menuju kehidupan yang abadi kita. Yang menuju kepada tempat yang hakiki kita, yang sebenar-benarnya. Karena kita bermula dari alam ruh kembali ke situ ya, alam ruh, alam rohani, alam lahut, alam ketuhanan ya. Jadi disitulah keberadaan kita yang sesungguhnya harus bisa balik lagi
tentu harus melalui pedoman. Maka Allah turunkan Nabi untuk membawa risalah pedoman ini. Nah, itulah sebagai pegangan kita kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu kunci sebenarnya, password kita di situ. Nah ini, jadi ibadah-ibadah yang lainnya ini ada merupakan sebagai penyempurna supaya zahir batin ini ibadah. Dulu belum ada ya perintah zahiran, ya batin aja. Makanya orang dulu banyak tafakur, banyak bermusyahadah, banyak berhaluat. Nah, ini kan itu. Tapi sekarang terbalik gitu. Haluatnya mana? Tafakur mana gitu kan? Seolah-olahnya barangnya nggak ada gitu. Nah, itu. Jadi yang malah lebih kita prioritaskan yang luar-luarnya sehingga yang di dalam kita lupakan. Padahal tempat kita tinggal itu adalah tempat yang kita tempati adalah yang di dalam bukan di luar. Rumah yang kita tempati saja di dalam bukan luar. Tapi apa penting dah luar sangat. Orang tertarik ketika melihat rumah kita bagus, ya melihat hal-hal yang di luar. Ya, tapi begitu kita masuk hancur lebur, kurak-kurakan kan enggak aman misalnya. Nah, justru kita itu bagaimana membangun zahir dan batin. Batinnya tenang, aman, zahirnya juga sebegitu sebenarnya kan. Nah, itu. Tapi mana yang lebih kita dahulu? Mana yang dalamnya sebenarnya? Nah, itu. Coba lihat rumah-rumah orang Arab di situ. Seperti kotak-kotak aja rumahnya kan. Tapi ketika masuk ke dalam, ya Allah, itu mentereng di situ. Banyak enggak orang seperti itu kan. Nah, itu. Jadi karena kita lebih memperlihatkan yang di luar tetapi dalam tidak diperhatikan. Sebenarnya yang lebih kita perhatikan yang di dalamnya. Karena yang kita tempati yang untuk selama-lamanya adalah yang dalam bukan yang di luar. Itu sebabnya kita lebih memperhatikan diri rohani dulu baru diri zahir. Dan ketika di rohani ini diperhatikan diri zahirnya akan ikut. Ya, ketenangan itu kan dari dalam bukan dari luar. Ketenangan yang luar ini semu hanya sementara saat. Kebahagiaan di luar ini semu tidak akan bisa membawa keabadian di situ. Yaitu adalah ketenangan di dalam itu yang sesungguhnya. Maka hai jiwa-jiwa yang tenang, hai zahir-zahir yang tenang, fisik yang enggak kan? Nah, gitu. Jiwa-jiwa yang tenang. Apa yang membuat jiwa yang adalah dengan zikir. Nah, di situ ayat-ayat Allah, di situ Al-Qur'an Allah terlalu bersinar, percaya di situ ketika memandangnya ya. Al-Qur'an itulah sebagai penjamin ya pedoman kita ya. Demikian mungkin penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.